Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Mehmet S. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cilaku. Saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu Guru kelas 4 di SDN Cibinong Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Eva, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu ini di dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran Ibu di kelas ini ya. Dan kenapa hari ini kita mengadakan praobservasi mengenai persiapan agar Ibu lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Eva ini ya. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan ya Bu ya, tujuan kira-kira apa tujuan nih pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan karakter wujud zat padat, zat cair, dan gas. Peserta didik pun dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, dan gas. Dan peserta didik dapat membedakan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas tersebut. Baik, berarti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, sekarang apa area perkembangan yang akan Ibu capai? Area perkembangan yang saya pakai dengan kegiatan keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi, dan pengelolaan kelas. Area perkembangan yang Ibu capai yaitu keaktifan kelas. Yang pertama, yang kedua adalah diskusi dan tanggung jawabnya, Bu. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun dari media pembelajaran. Untuk strateginya yang akan saya gunakan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan keaktifan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pengembangan kelompok sesuai dengan kemampuannya, keterampilan, keaktifan, dan untuk model saya menggunakan model praktek ya, bahan ajar langsung. Untuk metodenya, saya akan menggunakan tugas kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, Bu. Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional ya, Bu. Juga Ibu ingin menggunakan metode tugas kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Sekarang media apa, Bu, yang akan digunakan? Media yang saya gunakan nanti saya akan mempersiapkan es batu dan air. Jadi berupa praktek ya, Bu ya? Oke. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut, di hari apa, jam berapa, dan kelas berapa, Bu? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut besok hari Selasa jam 8 di kelas 4. Baik, Bu. Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu di hari Selasa besok ya, Bu, di pukul 8 kelas 4. Saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti setelah Ibu mengadakan observasi dan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi tersebut. Nah, pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya, Bu ya. Sebelum kita akhiri, apa kira-kira mungkin yang dapat disimpulkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah dari percakapan ini saya mendapat gambaran untuk pembelajaran besok dan mempersiapkannya lebih matang.
Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan yang mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai ketemu di observasi dan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau baca doa? Oke, kita baca doa dulu sebelum belajar, oke? Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Udah boleh langsung baca doa. Sok, azan siapin. Siapa yang nggak sekolah hari ini? Imron. Ada yang tahu kenapa Imron? Terus siapa lagi? Salwa. Salwa kenapa ada yang tahu? Sakit gigi. Kita doakan buat yang sakit, semoga cepat sembuh. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Coba wujud benda itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Cair dan gas ya. Ada benda cair, benda padat dan gas. Contohnya benda cair apa? Air. Lalu minyak. Apa lagi? Sirup. Kalau benda padat? Benda padat. Batu, meja, besi ya. Kalau gas? Angin. Lalu kentut. Cina kentut gas bukan? Gas ya, tidak terlihat, baunya ada.
Siapa yang kentutnya berbau? Nah, sekarang kita belajar tentang perubahannya ya. Tadi wujud bendanya kita sudah pelajari ada 3 ya. Ada benda cair, benda padat, dan gas. Sekarang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda. Ya, bendanya berubah. Nah, ada yang pertama. Dari padat menjadi cair. Coba, apa ini padat menjadi cair disebut? Disebut es. Dari padat jadi air disebutnya mencair. Contohnya, nah contohnya bisa es. Nih, ibu sudah membawa. Contohnya di sini ada apa ini? Ada es batu ya. Nah, es batu ini kalau kita diamkan tuh, tos ngecelakan. Ya, kita diamkan di suhu ruang seperti ini, nanti dia akan berubah menjadi cair. No, sudah mulai ya. Ayah ngecelak ini berarti dia sudah mencair. Ini termasuk perubahan wujud benda, yaitu dari padat menjadi cair, mencair. Lalu dari cair menjadi padat. Coba, dari cair menjadi padat. Apa disebutnya? Pinter. Membeku. Contohnya sama, masih sama dengan es tadi. Sebelum jadi es kieu tah, dari apa dulu? Dari air. Airnya dimasukkan ke wadah. Ya, terus dimasukkan ke mana? Ke kulkas, ke freezer, didinginkan, dibekukan. Dia menjadi padat. Si cair nanti berubah padat, jadi bongkahan es seperti ini. Ya, apalagi coba selain es? Coklat. Oh, coklat yang sudah dilelehkan, didiamkan, dia menjadi keras lagi ya. Bisa. Terus apa lagi? Agar. Boleh. Lilin. Pinter. Urang ngahurungkeun lilinnya. Kete kan aya ya. Nah, itu bisa dari padat menjadi cair juga, mencair si lilina. Setelah mencair dia padat lagi. Setelah itu apa lagi? Cair membeku. Ketiga, dari cair menjadi gas. Apa ini? Menguap. Sok di bumi lamun ayeuna mamah naheur cai tingali. Nya ditutupan kete aya hata diangkat tutupna teh, dina tutupna teh ngarecelakan cai itu dari gas. Nah, lamun ayeuna teh ditutupan sok aya hasepan teh naheur cai. Nah, tanean ku kalian kete si hasepna teh berubah menjadi butiran air. Itu adalah menguap. Coba kemarin kita sudah latihan menyanyinya, bisa? Yang tentang perubahan wujud benda. Bisa? Bisa dimulai? Bisa. Coba 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Tidak sampai
sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair. Cair jadi padat disebut membeku. Cair jadi gas disebut menguap. Gas jadi cair disebut mengembun. Cair jadi gas disebut mengembun. Gas jadi cair disebut mengembun. Yang belakangnya ya lupa ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi tadi perubahan wujud benda itu apa? Apa saja? Mencair. Naon deui cenah Ajril? Naon deui cenah Mika? Menguap. Apa Sapina? Setelah menguap apa? Menyublim boleh, mengembun, terus apa lagi? Mengkristal. Oke, nah untuk aku dulu ayahnya tapi itu lagi kena. Nah, ini untuk tugasnya hari ini kita kelompokkan ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, nah kelompok 3, 4, 5, dan 6. Coba kalian lihat di situ tentang perubahan wujud benda. Kalian diskusikan bersama teman kalian ya, mana yang disebut mencair, membeku, dan menguap. Ya. Oke, sudah? Oke, siapa? Kelompok mana yang mau ke depan? Ajang, 1, boleh, silakan. Aku sayang jalannya ke belakang, jangan ke depan ya. Coba apa perubahan wujud benda itu? Coba wujud benda meleleh ialah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya batu yang dibiarkan dari suhu ruang selama beberapa waktu. Ya, kesimpulan hari ini
tadi apa? Perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada berapa? Oke, apa saja benda, Cal? Lalu? Gas. Nah, tadi perubahan wujud benda itu apa saja? 1. Mencair. Lalu? Membentuk. Mengembun. Dan mengkristal. Coba kita nyanyikan 1, 2, 3. Memahami perubahan wujud sambil bersama-sama agar tidak sampai sambil bernyanyi bersama-sama, ingatlah agar tidak sampai padat jadi cair disebut mencair, jadi padat disebut membentuk, cair jadi gas disebut membuat, gas jadi cair disebut mengembun, cair jadi gas disebut mengguring, padat disebut mengkristal. Oke, terima kasih semuanya. Oke, akhir kata, siapa yang mau pulang? Siapa yang mau pulang? Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita pulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Beat pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epa. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali ya bersama saya di percakapan pasca observasi bersama saya Tama S, calon guru penggerak angkatan 9 di SDN Cibinong Hilir ini, Kabupaten Cianjur ya. Saya ditemani dengan Ibu Epa Nur Oktaviani sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik kali ini, dan saya pun ditemani dengan Ibu PP Ibu Heni Hendayani sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Iya. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung itu Bu? Alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan baik. Ya. Alhamdulillah Senang, ya. iya, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan kembali Bu area perkembangan yang apa saja yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan Ibu di dalam kelas Bu, bisa diceritakan kembali. Kalau tahapan tentunya ya Pak, saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu, lalu langkah awal saya membuka kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan materi Ya. dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, di tahap pembelajaran saya memfasilitasi siswa dengan alat praktek yaitu Ya. terkait materi kepada murid dengan berbagai media teks agar mereka dapat memilih. Setelah itu saya melakukan tanya jawab terkait materi tersebut. Murid-murid dibagi beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi. Setelah kegiatan diskusi selesai, mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap akhir saya meminta murid untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran, kemudian melakukan refleksi. Nah, kemudian untuk area perkembangan, mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan, yaitu siswa dapat mengenal berbagai perubahan wujud zat. Kemudian kedua, di area keterampilan, siswa dapat menyebutkan berbagai perubahan wujud zat. Nah, itu di praktek yang kemarin Ibu keluarkan itu praktek perubahan zat ya Bu ya. Ada yang kemarin dikeluarkan itu berupa es batu ya Bu ya, dan es dan airnya ya Bu ya. Keren Bu, keren sekali. Oh ya Bu, jadi area perkembangan keterkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih perkembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau di dalam kelas itu atau perlu dikembangkan lagi Bu? Menurut saya alhamdulillah ya Pak ya berjalan dengan baik, tapi pasti masih banyak kekurangan yang ini harus diperbaiki gitu. Oh iya. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan ya, tapi masih ada yang kekurangannya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi pasti sama ya, sering dialami guru-guru yang juga gitu ya. Terkadang siswa itu kurang aktif ya, kurang ikut berpartisipasi lah gitu dalam pembelajaran tersebut gitu kan. Kadang suka malu untuk presentasi gitu seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya, karena jadi yang pintarnya saja mungkin gitu. Seperti itu ya Bu. Mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Kira-kira kenapa mereka kurang aktif, kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi itu Bu? Misalnya mungkin karena apa ya, kelompok itu kan pembagiannya mungkin ya, kadang ada yang sayanya kurang membaginya dengan sebetulnya yang pintar-pintar gitu. Jadi apa namanya, pendekatannya gitu kan yang kurang gitu kan, minat anaknya gitu kan, gaya belajarnya
Oh. Karena anak itu kan ada yang Iya. seperti ini mungkin kurang Nah, memposisikan Ibu kan anak. kemarin bilang kepada saya itu menggunakan strategi pembelajaran Iya. berdiferensiasi ya, itu dengan cara mengelompokkan eh, bagaimana ada yang sudah paham, Iya. ada yang masih Masih samar-samar, samar. ada yang belum paham sama Iya. sekali ya Bu. Baik, jadi ada setelah itu mungkin ada rencana ke depannya Bu. Ya. Iya. Jadi nanti proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori ya. Juga menggunakan gaya belajar kinestik seperti itu ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti direncanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu nanti ya Bu ya cerita-cerita Ibu nanti apakah ada realisasi atau tidak. Kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu akan sampaikan ini? Mungkin akan saya rubah mulai dari sekarang gitu ya, tapi mungkin untuk lebih ininya nanti secepatnya mungkin ya Bu ya. Ya. Dari sekarang kita rubah. Nanti saya tunggu awal semester 2 ya Bu ya, karena kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir di semester 1 soalnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Heni Handayani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi di kelas hari. Baik, hatur nuhun, Anda, Bapak, Damang. Alhamdulillah. Terkait dari observasi ataupun simulasi yang sudah mungkin kemarin dilaksanakan di kelas. Jadi alhamdulillah tadi tahapan dan fase ketika Bu Epa memaparkan dari mulai tahapan awal sampai pada proses pembelajaran sudah berjalan baik ya Pandang ya. Begitupun dengan hasil yang maksimal yang saya lihat di dalam proses pembelajaran terhadap peserta didiknya itu muncul gitu ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Saya ucapkan selamat dan sukses buat Bu Epa. Begitupun dengan Pak Andang, hal ini yang memang memberikan temuan-temuan dan paradigma pembelajaran yang baru. Nah, mungkin setelah melakukan observasi ini bisa dilanjutkan selanjutnya untuk tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin itu saja Pak Andang, Bu Epa, tetap semangat. Oke, terima kasih Ibu. Hatur nuhun Bu Epa.